Balik lagi di Apaan Sih di TV. Masih sama gua tentunya dan bareng Adit lagi. Yoi. Gila ya, jangan lupa ya nanti di subscriber Adit. Enggak. Subscribernya udah banyak ya kan? Enggak juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa sih, tapi gue sekedar saran aja ya. Jangan lupa ditonton ini ya kan, channelnya teman kita ini kan gitu. Jadi balik lagi Dit. Oke, apa nih? Balik lagi. Kita review tato anak band. Anak band mana nih? Anak Indo band. atau luar? Wah, luar negeri aja. Oke, Karena kemarin kita udah review dari dalam negeri ya kan. Kita sekarang reviewnya dari luar negeri gitu. Siapa nih? Kan. Wih, gila. Ini gila requestnya udah banyak banget ya kan. Dan lu kalau drummer lu pasti tahu gitu kan apa yang mau gua review hari ini gitu kan. Gue bukan drummer. Ya, iya ya, lu bukan drummer soalnya dia vokalis ya. Kan sesuai thumbnail yang mungkin udah lu lihat gitu kan. Jadi hari ini gua bakal nge-review tatonya Mike Portnoy from X Dream Theater. Langsung musik kan? Wih, iya langsung musik. Iya. Wih, gila. Itu nggak gua potong pas bagian itu. Jadi si Adit masih gitu. Suwe. Gila nih. Setahu apa sih lu di tentang Dream Theater nih? Kalau Dream Theater Pernah dengar apa? Dream Gila Theater, lu, legend bro. Dream Theater gue pernah sering denger malah. Cuman kalau buat seluk-beluknya lagunya, I have no idea bro. Iya benar sih, memang bener. Gue juga Ayo. kalau Dream Theater tuh emang gue ya lebih mengarah ke Mike Portnoy karena instrumentalnya tuh gila untuk seorang drummer yang dunia, gue bilang dunia banget. Bahkan levelnya Travis Barker tuh ya sorry banget di bawahnya dia. Oh, level idola gue kayak Trickle, udah gitu Travis Barker gitu kan, itu di bawah dia banget, nggak sumpah. Kalau Andian Gorus? Wah, ya. Dibandingnya Kalau Bang Andian Gorus ketemu dia langsung gini, "Weh Bang, foto Bang." Itu gua sih. Soalnya gimana ya? Sosoknya Mike Portnoy ini gue bilang tak tergantikan untuk Dream Theater, walaupun Dream Theater udah punya drummer yang sama gilanya sama si Mike Portnoy permainannya. Soalnya emang Berarti yang pas banget ya? yang menggantikan posisinya Mike Portnoy itu harus orang levelnya setara dia Dit. Dari segi rudimental, basic, udah gitu dia teknik drumnya harus bener-bener di atas kemampuan orang rata-rata. Jadi Segitunya pun nggak bisa dibandingin sama Mike Portnoy. itu bagi gua, karena gua memang ngefansnya sama Mike Portnoy, walaupun kemampuan drummernya Dream Theater yang baru tuh gue bilang epic bro. Epic. Atau kalau enggak epic bakal nggak mungkin masuk Dream Theater betul. dong. Wah, gila sih isinya orang Iya. Dream Theater tuh musikalitasnya. Ya kalau gua tuh hanya setitiknya mereka. Mereka udah jadi apa, gua cuma setitiknya, gila. Ini gua bilang sih di saat orang nge-request buat gua nge-review sosoknya Mike Portnoy sih, gue bilang wah luar biasa. Gue pertama nggak kepikiran kalau oh iya ya kenapa nggak gua review Mike Portnoy, soalnya Dave meninggal pun yang menggantikannya adalah Mike Portnoy, sempat di album yang Nightmare kalau nggak salah dah. Oh, itu yang ngisi dia. Dia ngisi sempet ngisi satu tuh. album kalau nggak salah ya, kalau bisa gue salah sorry ya gitu kan. Dibayar berapa ya? Kurang tahu. Mahal sih jelas. Soalnya kan di yang gua nge-review kemarin The Ref juga gua tanya ke viewer gua bahwa The Ref itu muridnya Mike Portnoy bukan sih, ternyata jawabannya memang banyak kan enggak. Oh. Jadi dia hanya ngefans sama Mike Portnoy, dan mungkin dari pihak si Avenged Sevenfold minta si Mike Portnoy supaya mengisi untuk album yang selanjutnya setelah The Ref nggak ada, karena memang komposisinya hampir sama banget permainnya The Ref sama Mike Portnoy. Gue bilang sih gokil. Panutan sih mungkin sih. Mungkin panutan sih. Dan mungkin Mike Portnoy dengan senang hati, di samping dia nggak punya band juga, dia kan sekarang solois gitu. Udah gitu ya basic rudimental untuk drummingnya tuh sama banget. Jadi it's okay lah mungkin kata dia, isiannya gila sama banget. Nggak apa-apa sama lah, gue itu. ngisin buat fans gue ya Mungkin kan? gitu. Ya nanti kita lihat juga dia bikin gambar deathbed atau gambar logonya Avenged. Nanti kita lihat ada di sini gitu. Oke, kita mulai dari tato lengan kanan atasnya Mike Portnoy. Apa tuh? Jadi di lengan kanan atasnya ada tema kayak Belum apa-apa udah begini lagi kan? itu kenapa harus selalu tit gitu. Gue sensor sendiri gue. Jadi ada gambar kayak owl, burung hantu awalnya yang gue tahu
tatonya Mike Portnoy cuma yang gambar hatinya doang. Iya, terus di cover up. Terus ya ditambahin di cover segala macam, hatinya jadi bagus, coloringnya full. Udah gitu tambahin gambar awal dan Mike Portnoy tuh banyak main coloring sama black and gray, dia ngeblend gitu Dit. Jadi dia nggak, kadang-kadang orang color aja, black and gray aja, kalau dia nggak di blend. Dia hampir 60%-nya black and gray menurut gue, hampir 60%-nya black and gray. Berarti lebih dominan black and gray ya? Betul, hampir lebih dominannya black and gray gitu. Ya menurut gue sih gitu gambar. Agak bingung soalnya gambarnya nabrak banget. Ada gambar burung hantu, owl, udah gitu ada gambar kayak ularnya juga, ya kan? Gue kira kadal aja. Enggak anjing, ular. Gue kirain juga tadinya apa gitu kan, ternyata gue simak-simak ular gitu kan. Udah gitu ada ya balik lagi gambar lama dia tidak di cover sama sekali. Dia tidak pernah menutup gambar lamanya, lo selalu tahu. Itu apaan sih, bangunan bukan sih? Bukan apa ya? Ini apa nih? Bangunan kan? Kayak gedung ya? Iya kayak gedung. Kayak seolah-olah gedung di pinggir-pinggirnya tuh ada burung. Apa sih ya gitu lah? Apa sih? Apa sih Bang Portnoy? Apa sih tato lu? Ya kan gitu ya. Pokoknya gitulah ya. Tapi di luar itu keren sih. Di luar itu keren orangnya gitu kan. Tatonya sih gue bilang biasa. Oke, next kita ke tangan kanan atau di sini bawahnya lah gitulah, gue susah menjelaskan lah namanya gitu kan. Lihat langsung aja deh. Ya kalian lihat langsung. Jadi ada gambar lambang kayak Dream Theater sih kalau nggak salah ya gue ya. Nih matahari sama itu. Lambangnya Valentino Rossi Bang. Oh iya ya, sekarang ya. Tuh, sama kan? Sama, bener. Tapi dia udah pakai duluan loh. Jadi Valentino Rossi berarti Anda copyright. Enggak, dia ngefans sama Valentino Rossi kayaknya. Oh, iya juga sih, bisa juga ya. Dia pengen jadi pembalap gak kesampaian mungkin ya kan. Menurut gua warnanya B aja, teksturnya juga ya oke lah. Tekstur jadul ya kan. Ini kurang sih kalau menurut gua. Iya, kalau menurut soalnya gua dia kurang. gambar matahari bulan nih. Udah gitu doang, Ya, pikirannya kosong. nggak ada. Emang dia gitu. Dia juga emang konsepnya kayak gitu. Dia. Udah gitu ya pokoknya di bawahnya juga ada kayak gelang-gelang Celtic gitu, kalian bisa lihat lah gelang-gelang Celtic ya, udah ini. gitu, dia nyambung ke belakang gitu kayak gelang Celtic. Oh, gua nggak tahu. Udah Celtic gitu itu apa sih? Celtic itu kayak hampir sama kayak tribal, tapi dia lebih pakai kayak teksturnya beda gitu, di garis-garisnya lebih beda. Ya pokoknya gitu lah. Kalian bisa cari sendiri, searching. Sekarang kan zaman udah maju, searching. Jangan malas. Gitu kan. Udah gitu di sininya ada gambar kayak apa sih? Kartu King, As. Dan belakangnya nggak kelihatan. Ya apalah gitu pokoknya. Terus ada api-apinya ya. Mungkin ada api-apinya nggak jelas gitu sih. Kalau nggak Queen, Jack itu. Oh, Joker kali. Bisa jadi. Coba apa A sama dikocok dulu, Cok. Dia kelihatan kartunya, Pak. Tapi kocoknya begini dong. Iya dong, masa begini? Oh iya, sensor ya. Sensor di sini, parah sih. Tapi menurut gua sih B aja sih, menurut gua gambar kartunya juga B aja. B aja sih kalau menurut gua. B aja. Malah lebih bagusin yang tadi, walaupun yang tadi juga B aja. Iya, tapi paling nggak lebih bagus ya gitu. Iya. Terus begitu di bawah sininya, dekat punggung tangannya ada gambar segitiga gitu ya, apalah gitu. Mungkin ada yang bisa mengartikan, tulis di kolom komentar Edit ya. Gua kira logo PIS, bukan ya? Kalau PIS di tengah dia. Bukan. Hanya kalau bisanya ditambahin segitiga lagi gini, jadinya iya persembahan. Ditambahin segitiga lagi sini sih. Anjing pentagram bangsa. Oh iya, jadi ini hanya dia ngambil segitiga sisinya aja. Jadi yang atas kebaliknya nggak dibikin ya. Oh, mungkin tipis aja kali. Tipis aja, Bos. Ya gitu. Ngeri sih. Oke, next. Kita ke lengan kiri atasnya Mike Portnoy. Jadi ada apa ini? Gue gagal fokus sama jenggotnya. Iya, tapi itu ciri khasnya lucu, asal lu tahu. Jenggotnya itu pokoknya ciri khasnya tuh warnanya tuh selalu Tosca, biru-biru Tosca. Enggak serius, semuanya hitam. Jenggotnya sini biru Tosca gitu. Itu ciri khasnya Mike Portnoy memang benar. Ngeri, drummer idola gua ini masalahnya kan. Udah gitu ada tulisannya Melody. Udah gitu ada kayak Melody of the Symphony. Iya gitulah. Terus udah gitu ada lambang Dream Theater. Ini. Iya, ini lambang Dream Theater-nya udah nah, gitu. kalau ini baru logo PIS nih. Ya, logo nada tapi ada PIS-nya, udah gitu ada api-apinya. Ini sebenarnya gambar lama dia, balik lagi ini gambar lama dia tapi sama dia di recover apa atau sedikit di cover up gitu. Gue juga nggak tahu. Pemanis. Iya, banyak tulisan-tulisan juga dong. Terus di bawahnya juga ada tangga nadanya juga belum di cover up atau belum di recover, jadi kayak bagaimana itu? Menurut gua lah kurang lah, menurut gua sih kurang. Tapi menurut gua bagus tapi kurang. Menurut gua kurang, tapi lambang Dream Theater-nya gua bilang bagus itu, keren sih menurut gua sih. Kurangnya ini Bang, kurang nyatu mungkin. Sebenarnya sih mungkin iya kurang nyatu aja, makanya jadinya parah. Matiin dulu deh. Oh iya, lupa anjir. Gak apa-apa, udah beres. Serius lu? Iya. Yang ini? Iya.
Ya sorry ya guys ya. Ya sorry ya guys ya, ini ada kesalahan. Ntar itu nggak saya potong soalnya. Si Adit ya, jadi noise ya. noise dikit nggak apa-apa ya guys. Ya maklum lah ya, karena kita nggak di studio Pak. Iya, kita di. Makanya subscribe yang banyak biar kita dapat duit banyak bisa bikin studio. Amin ya. Toh juga yang enak nontonnya siapa kalian? Itu betul, itu benar. Tolong ya, tadi dicatat itu ya, tolong ya, Gimana gitu. sih? Terbaik sih. Ya, balik lagi nih, Pak. Lanjut. Balik lagi kita ke tatonya. Tadi ada accident dikit lagi. Makanya ya. Jadi, menurut lu tadi bagus? Menurut gua enggak. Menurut gua juga enggak. Tapi logo Dream Theater-nya lu setuju nggak sih bagus? Setuju. Sama lambang pisau ya, oke lah ya. Gue bilang bagus gambarnya, cuman kalau dari keseluruhannya Enggak, soalnya enggak. kalian juga bisa lihat nih api-api yang di atasnya tuh kayak Apa? maksa banget. Apa Maksa banget. maksudnya, Apa anjir? sih lu gitu kan maksudnya? Ya mungkin ya inilah gua kata Mike Port. Iya, Suka-suka mungkin- gua lah, mungkin dia badan-badan punya gua. filosofi sendiri, kita nggak tahu gitu ya kan. Oke, next. Kita ke lengan kiri bawahnya Mike Portnoy. Jadi ada logo drum Tama. Nggak apa-apa gue sebut merek sini ya. Apa sih itu? Ini set drum. Dia di endorse apa gimana? Gue kurang tahu sampai bisa ditanam seumur hidup. Jadi ada logo Tama. Antara dia di endorse atau emang dia pakainya Tama. Dia sempat pakai Tama. Gua kalau untuk detik ini, gua nggak tahu dia pakai Tama apa nggak. Tapi kemarin-kemarin memang dia sempat pakai Tama. Lama banget. Di Dream Theater itu dulu dia pakai Tama memang. Tapi segitunya ya? Iya, Tama Irama. Roma aja. Iya. Sampai segitunya, ya mungkin dia dapat cuan banyak dari endorsan ini di. Kayaknya di endorse sih. Iya, dan di bawahnya ada kayak Black Rose standar. Iya, Tapi yang nggak gua habis pikir, ya lu masukin unsur drumming. Travis Barker juga pakai. Jangan salah, di sininya dia itu Apa ada simbol? snare drum. Oh, snare. Snare drum kalau dia, karena dia marching abis. Tapi kalau ini kan ada bass drum, ada simbalnya, cok. Ini mah gila, kayak lengkap gitu ya kan, tinggal Kayak dipukul satu aja set kayak. gitu ya. Itu kalau dipencet bunyi itu. Hah? Kalau dipencet bunyi kayaknya. Dipencet gini. Iya. Au. Iya dong. Aduh, agak Ouch, ambigu gitu. saya gitu. Tapi menurut lu gimana nih? Dia main Black Angry gini doang, menurut gua simpel. Enggak sih, kalau gue enggak. Terlalu simpel, menurut gua enggak. Dari tadi foto sekian dari pertama sampai sekarang belum. Belum ada yang mantap, belum. Belum ada yang ya. menurut gue kayak anjing nih keren. Iya, nih gila Belum. parah sih gitu. Parah sih gitu kan. Parah men. Parah men. Gitu. Oke, next. Kita masih di lengan kirinya tapi di lengan kiri bawahnya sini. Jadi ada gambar Waduh. Naon itu samurai aja. samurai kayaknya sih. Samurai tapi megangnya belati anjir. Wah, tadi dominasi belati, bro. Gila, drumnya serem dominasi belati lu. Aduh, kacau. Tapi menurut gua sih karakter orangnya sih ya lumayan sih ini dibandingin gambar yang lain. Enggak, masalah gini. Ini lebih modernisasi. Ini Japanese bukan sih? Japanese Ya, ini maksudnya. Japanese masuknya gitu. Soalnya karakter dia tuh kayak karakter pembunuh bayaran di Jepang gitu kan. Gini, gue tahu. Apa tuh? Dia harusnya samurai nih. Cuman samurai kepanjangan, mentok leher mungkin. Jadinya belati. Oh iya, kalau kepanjangan Iya sampai dong, sini, sini dong. nanti lambang Dream Theater-nya ketusuk. Iya. Ya walaupun dia udah keluar dari Dream Theater, tapi jangan. menghormati Jangan, lah ya. menghormati. Gila, itu band yang udah membesarkan namanya Mike Portnoy gitu. Apaan sih ini anjir kok? Iya, ini jadi agak bego gitu ya, gara-gara tadi Adit matiin sesuatu tadi ya kan. Tapi menurut gue sih tekstur asirannya untuk topinya gue bilang oke banget, tekstur di mukanya juga oke banget menurut Ini gue. lebih better dari yang tadi sih. Bener jauh. Shadingnya. Jauh. Lebih modern gue bilang. Ini Iya. kayak udah pakai pen rotari, udah nggak pakai coil lagi. Soalnya arsirannya beda. Terus buat gambar mukanya juga kayak hidup banget. Betul ya, udah lebih hidup banget dibandingin gambar-gambar yang teman-temannya gitu. Kayak seolah bener-bener lagi. Ya kalian juga bisa lihat sih kita, gitu. background yang di atas juga itu arsirannya udah bener-bener soft banget, udah bener pakai alat yang modernisasi sekarang gitu, udah bukan coil. Mungkin di sini udah pakai pen rotari atau ya sebagainya lah gitu. Oh, gue nggak tahu dah. Nanti searching ya biar Iya. tahu dit. Oke, next kita ke lengan kiri bawah sininya nih ya, itulah pokoknya namanya ya kan. Jadi ada gambar lettering tulisannya Carpe Diem. Ya kalau gua salah ya mohon maaf ya gitu, ada tulisannya Carp Diem. Gue mirip-mirip tetap nggak kebaca anjir. Iya, letteringnya tuh parah sih menurut gue. Ini jadul banget. Jadul parah. Jadul parah kayak tahun 80-an ya, tato tahun 80-an gue nggak tahu deh. Ini jadul parah sih, tebel-tebelnya tebel-tebel tahun 80-an, Cok. Bener. Iya. Dan balik lagi. Metallica lah ya. Metallica. Balik lagi. Mike Portnoy tidak pernah mengcover up
tato yang udah ada di badannya Dit. Apapun berarti itu. bener, asumsinya berarti kuat kalau ini tato zaman dulu. Betul. Dia jadi ya udah Sama aja gitu, nggak diapa-apain. Ini tato gue yang dulu ya dulu, sekarang ya sekarang Jadi gitu. dia punya story, oh ini tato gue zaman tahun sekian. Iya, pakainya mesin ini, rasa sakitnya seperti ini. Yang modern sebelah sini. Betul. Mungkin ya, nih. Pokoknya gitu ya. Balik lagi Dit, kayak misalnya gini. Jadi gini Dit, yang ini mantan gua yang ini rasanya begini. Yang ini begini. Oh udah bahas lobang. Oh iya iya. Oke, aduh. Tolong aduh. Saya kalau ketemu Adit tuh bawaannya pengen ngasih tutorial. Tutorial ya pokoknya. Iya gitu. anu lah. Begitulah pokoknya. Oke, next. Kita ke lengan kiri. Ini dekat sikut nih yang tadi gua bilang nih di awal tadi. Dia ada gambar Sikut guanya sakit ya. Iya, ada gambar Deathbed atau lambang Avenged Sevenfold. Wih, gila. Sekalian aja forever gitu. Bisa. Biar kayak itu apa personil-personil yang lain. Iya, mungkin enggak karena dia nggak personilnya, cowok. Dia males lah. Aku ngapain bikin Tapi dia forever? kenapa Devil Bed? Kok Devil Bed sih? Deathbed ya? Deathbed. Karena jenggotnya itu kan Iya. balik lagi kalian bisa lihat ya kan gambar deathbed-nya aja jenggotan udah gitu warnanya Tosca sama kayak dia bawa biar tahu wah ini gua coy, Ini gua kalau udah mati ini tengkoraknya gua kayak gini. iya mungkin gini kali Dit enggak soalnya yang gua tahu ya dia bikin ini tuh barengan sama Jackie Vance. Zeki Vance yang di belakang sini itu barengan bikinnya sama Mike Portnoy gitu. Deathbed juga? Deathbed juga sama. Hanya kalau si Jackie Vance itu tengkoraknya nggak pakai jenggot. Soalnya nanti disangkanya ngefans sama Mike Portnoy. Iya. Oh berarti mungkin Kan dia gitaris, beda. Iya. Gitarisnya Kida lagi coy. mungkin pas dia datang ke tukang tato, si Jackie lagi ditato. Wah, Iya. gua mau juga dong tapi kasih jenggot. Iya, woi bisa banget. Bisa banget nih. Tosca ya, jangan Iya, lupa. jangan lupa Tosca gitu. Gua nggak mau tahu, pokoknya harus sama kayak jenggot gua. Nah, bingung dah tuh. Langsung tuh beli tinta Tosca gitu. Tapi menurut lu gimana? Deathbed-nya ini Menurut gua bagus tapi lebih bagus yang tadi. Karena di sininya gua lihat terlalu kosong. Iya, belum. Lagi pandemi. Jadi nggak nato dulu dia. Seret ya? Lagi seret kan dia nggak punya band, udah cabut juga kemarin dari Avenged kan dia hanya nge-backup aja. Edisional Gitu, ya. Edisional gitu kan tapi karyanya mantep, coy. Kita ke kaki kanannya Mike Portnoy. Weh, kita ke area kakinya nih ya. Ada nggak ya orang tato? Ada. Penasaran gua. Ada tato. Enggak kalau mau Karena aku titik di muka. Ada. Tapi titik di muka ada, Cok. panjir gila. Ada, nanti kita review. Mungkin kalau ada yang request tato-tato ekstrim di Indonesia, gue bakal review. Kayak ada tato gambar Indomie, enggak serius. Serius lu? Ada Orang Indomie, luar. ada, iya terus Orang luar. ada kayak BH Indonesia. Oh Indonesia. Indonesia. Kira orang luar. Terus ada gambar alat kelamin cowok gitu. Ada. Gue nggak sebut, gue capek Sebut aja. nyensor. Mampus lu nyensor. Iya, ntar gue bikin suaranya Adit jadi kecil ya gitu pokoknya. Balik lagi ke tato ya, gitu kan. Jadi menurut lu gimana, Dit? Ini full aneh sih. Ini gue bilang aneh. Gue nggak bisa menjabarkan gitu kan. Ada logo M, mungkin Mike Portnoy, ada gagam. Ini temanya kartun, coy. Bukan, M itu mesin bang. Mesin. Machine Gun Kelly bisa. Iya benar. Iya kan? Ini apa nih Palu Arit bukan PKI aja nih. Bukan, ini gambar kayak gue bilang nggak tahu ya. Nggak tahu. Enggak gambar palu doang sih, nggak ada aritnya Oh, coy. nggak ada aritnya ya. Palu tuh sudah gitu kayak ada gambar tembok, di atasnya juga gambar apa? Ya ada gambar pelangi, ada tangannya. Gini deh, kalau misalnya fansnya ada yang bisa menjelaskan, tolong tulis di kolom komentar. Soalnya gue bingung coy. Gue juga bingung sih. Gue bingung banget, gue aja yang review bingung Ini gitu juga kan. apaan nih? Coba hitam-hitam apa stick PS ini? Enggak tahu kayak nutupin sesuatu gitu. Mungkin Mike Portnoy ada sesuatu di situ ditutup. Enggak tahu gue nebak-nebak aja nih, jangan diituin deh. I have no idea lah. Ya, pokoknya tulis aja di kolom komentar, bisanya ada yang tahu ini gambar apa. Gue nggak bisa menjelaskan. Intinya gambarnya seperti itu ya, yang di kakinya ya. Gitu. Oke, next. Kita ke kaki kirinya. Tadi kan udah kaki kanannya. Kita ke kaki kirinya Mike Portnoy. Wih, gila. Jenggotnya always Tosca ya? Tosca. Jelas. Dari dulu dia selalu Tosca gitu. Ada gambarnya Octopus. tapi dia. Jadi ada megang stick drum, ada yang megang bass snare. Oh, gua tahu nih maksudnya nih. Ini kan Octopus kan tangannya ada banyak. Betul. Jadi dia megang stick semua nih. Jadi kecepatan ketukannya dia tuh Gua rasa gitu sih. kayak seolah-olah tangan dia banyak. Kayak iya, bisa jadi. Soalnya gini ya, Mike Portnoy itu main double drum dijadiin satu Tuh kan. Jadi emang kemampuannya istimewa menurut gua sih. Udah gitu di sampingnya ada tulisannya Forever Metal. Mana sih? Forever Metal. Oh, ini di atasnya iya. Starbucks ini manja. Iya, diplesetin sama Oh, dia WG lah metal gitu Oh iya, kan. itu gambarnya begini. Mm-mm. Sini gurutannya pakai snapback lagi anjing gua tuh. Dia kalau live gitu.
Snapback ya? Pakai Ke belakang. snapback, iya. Kayak Travis dong. Iya, ya gue nggak tahu ya, mungkin dia sedikit ngiru, wah ini kayak orang keren nih, Ya, gua Travis, tiru. Travis juga kan? Travis sekarang udah enggak. Oh, udah enggak. Pamer tato, soalnya tatonya Di mahal. kepalanya ya, Tato di lupa kepala. gua. Dulu iya, dulu di era-eranya dia belum tato di kepala, iya dia pakai Snapback ya, wajib ya? snapback. Pasti. Sampai pihak endorse aja mungkin bingung kalau nggak ngasih snapback tuh dia nggak bakal mau pakai gitu kan. Nggak mau perform. Iya, nggak mau perform gitu kan. Menurut lu gimana sih warna ungunya? Menurut gua sih B aja sih menurut gua sih. B aja sih, tapi kalau buat artinya ya kayak Buat tadi, artinya gua rasa sih gua rasa bener. Gua rasa sih oke lah gitu Oke ya. lah. Oke, Om Mike Portnoy itu aneh pokoknya. Tatonya tuh imajinasi lu tuh ngeri Om. Oke, next. kayak drummer 1000 tangan. Betul. Anjay. Kita ke kaki kiri dalamnya. Tadi kan di sampingnya, kita ke dalamnya. Jadi ada gambar binatangnya dia. Dia tuh pecinta anjing setahu gua. Dia tuh Peliharaannya atau gimana? Maaf, peliharaannya. Dia punya beberapa anjing-anjing lucu gitu kalau yang gua tahu sih gitu. Ya mungkin digambarkannya sosoknya ini ada tiga anjing sih. Gitu kan. Menurut gue yang bagus yang ini sih. Yang paling belakang ya. Iya. Itu kayak bulu-bulunya. Bulu-bulunya dapet ya. Iya, dapet. Tapi intinya sih gini sih, shadingannya gue bilang ini oke lah, karena dia itu ini nggak main outlinernya dikit doang, outlinernya dikit doang, dia hanya main shading Main aja. shading, ini full shading aja. Full shading, betul. Nggak ada betul. Yang outline-nya. gambar pertama kalian bisa lihat itu full shading, ada di belakangnya situ, belakang kakinya itu kan. Pokoknya gue bilang sih oke lah, ya kan balik lagi gue bilang dia nyampur antara black and grey sama coloring gitu lah. Kayak not bad lah ya. Nah, not bad lah. Kelas. Oke, next. Last, kita gambar terakhirnya Mike Portnoy. Ada di pundak kirinya ya, jejak anaknya. Oh, Gitu. jadi terus kakinya ditempelin gitu terus dicetak. Betul. Oh. Jadi kakinya kita kasih stencil tough dulu. Wah, nggak tahu dah gua. Langsung kita ceplakin. Jadi kita gendong dulu nih anaknya nih. Kita ceplakin kakinya set. Ntar yang satunya ini anak yang lebih gede. Soalnya ya, si Max anaknya itu yang anak pertama dia lebih gede. Melody yang kedua. Pas lagi nempelin kaki, tendang palanya gimana? Wah, nggak mungkin. Langsung sama dia digini, stang gitu anaknya. Gitulah pokoknya. Ya menurut gue sih oke lah. Black and Grey juga oke. Karena dia punya anaknya kan. Betul. Hampir sama kayak tatonya Messi. Messi juga punya tato di kakinya. Ini juga ada nama sama tanggal ya? Ah, Tanggal Melody lahirnya. sama Max gitu kan. Tanggal lahirnya dia sih gitu. Tapi tadi Melody anaknya dia dong. yang tadi. Iya ya. Bener juga sih gambar gua. nggak jelas itu. Bener. Yang di sini gambar ini tulisan Oh, iya, Melody. iya. Berarti anaknya itu kan. Oh, pokoknya Mungkin ya. mungkin kita kan nggak itu. Soalnya gua nggak begitu iniin Mike Portnoy. Pokoknya kalau ada yang tahu seluk-beluk apa yang tadi kita omongin, ya komen gitu. Overall dari semua tatonya Mike Portnoy, lu paling suka yang mana, Dit? Nggak ada. What? Jujur bang, nggak ada. Sumpah. Nggak ada ya? Nggak ada. Gue juga sebenarnya sih gue nggak ada. Mungkin dia artinya. Nggak. Kalau gue Iya. suka ini. Yang mana tuh? Bentar dulu, gue lupa. Nih, gue suka gambar deathbed-nya. Oh, deathbed ya oke lah. Nah, gue suka karena menurut gue gimana ya? Pertama sih, memang letaknya sumpah maksain banget. Tapi Sayapnya aja begini. betul, dari karakternya ini dapat banget bahwa dia pernah singgah di Avengers Sevenfold dan dia bikin ini. Dan karakter dia banget, jenggotnya harus sama warnanya, udah gitu karakternya hampir sama kayak yang dipakai di tatonya Jackie Vengeance. Hanya kalau karakter tato yang dipakai di Jackie Vengeance letaknya lebih bagus di belakang sini. Gitu kalian bisa lihat ya kan, ntar videonya juga gue taruh di atas sini kan Jackie Vengeance. Ntar ada sama deh tatonya. Lu juga suka nih? Kalau gue ya suka doang, tapi nggak yang Suka doang. anjing ini bagus banget. Oh enggak ya. Gue juga sebenarnya nggak begitu suka tato di yang lain, tapi menurut gue ini paling bagus di antara yang lain. Mungkin kalau buat artinya sendiri mungkin bagus ya. Semua punya cerita apa segala Betul, gitu. betul. Tapi kalau buat dari segi gambarnya gue nggak ada yang Nggak ada yang serak ya. Iya sih sama gue juga sih. Untuk secara level gue biasa nge-reviewin tato-tato yang epic banget, ini menurut gue B aja. B aja. Bahkan kalah keren sama tatonya Eka Rock yang udah kita review kemarin. Bener, gue setuju sih. Lebih Itu kerenan keren dia. tato beli Eka bro Lebih keren Indonesia, weh gila. Baru kali ini gua bisa bilang seperti ini. Biasanya kan tato yang kita review tuh tato-tatonya yang high class banget. Gua nggak bisa ngomong apa-apa kalau itu. Kali ini tato Eka Rock gue bilang yang masih keren bro, gue bilang itu. Balik lagi ke Dream Theater. Kita bahas sedikit lah, nggak apa-apa ya. Dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dream Theater itu apa sih dia? Genrenya? Genrenya gue juga sebenarnya Lebih ke instrumental sih. oh, instrumental. Theatrical gitu. Enggak. Ya lebih ke situ-situ sih. Ya lebih banyak ke musik. Jadi kayak 60% tuh lebih ke musikalnya, 40%-nya pakai lirik. Setahu gua. Gitu sih. Yang palingnya lagu-lagu bisa
lu denger secara bener-bener musik banget ya normal, itu Spirit Creation. Itu normal, maksudnya dibandingin musik dia yang lain tuh udah instrumental parah Dit dari awal Dit. Semi instrumental. Udah gitu ada yang sampai berapa belas menit gitu tuh loh. Itu instrumental dan itu menguji daya otak lu, makanya Mike Portnoy ini Ini gue kapan masuknya nih? iya, wah vokalisnya ntar. Iya. Vokalisnya ntar. Jadi dia kalau buat opening tuh gokil gue bilang. Emang musik festivalan kalau di Indonesia biasa dipakai ya dipakai buat festivalan gitu ya. Mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan Dream Theater tuh alirannya musiknya apa, komen gitu kan. Tapi lagu Dream Theater yang paling suka ada yang tahu? Jujur gue nggak dengerin sih. Kalau gue Spirit Creation doang gue, maksudnya yang lainnya tuh musiknya serem-serem. Kalau gue kan gini loh, gue kalau dengerin musik tuh kan sembari gue cobain ya, karena ya gue tuh ya pemain gendang ya gitu kan, jadi gue cobain gitu kan musik-musiknya. Dan Spirit Creation gue bilang juga gue mainin itu nggak bisa 100% sama kayak Mike. Masalahnya porsinya Mike itu luar biasa Dit, ketukannya telat setengah aja udah beda gitu. Dan dan si Mike itu pakai banyak banget part untuk tom dan floor. Itu yang nggak bisa kita punya. Kepukul semua itu. Itu kepukul semua. Lu bisa lihat review videonya. Kalau fans-fansnya Dream Theater udah pasti tahu lah permainannya Mike itu kayak gimana sih. Gue tahu Dream Theater, tahu namanya, denger lah sering. Mike Portnoy juga denger namanya pernah. Cuman kalau lagunya gue nggak ngikutin sih. Kurang. Gue juga. Coba ntar abis ini gue dengerin. Boleh. Gue paling Spirit Creation doang tuh. Spirit Creation ya. Ada di playlist handphone gue sih itu. Dan soalnya hingga detik ini pun gue masih menyempurnakan permainan gue untuk lagu itu. Soalnya susah banget, Cok. Nggak serius. Gue udah belajar ke berbagai macam orang untuk lagu ini. Part-partnya tuh memang sulit. Memang kalau orang kadang-kadang ngeremehin, lu gitu aja nggak bisa, goblok, lu cobain tuh permainannya anjing. Kalau bener-bener sama persis gitu, dari tempo, bener, biramanya, ketukan, ya kan, lu gue salutin, ya kan. Ya kita kaget Pak, kita biasa mainin musik-musik punk, turun ke genre begini, tapi ya gue suka men-challenge diri gue gitu kan. Udah balik lagi bang, gitu kan. Hah? Udah kita main Torment aja. Oh iya, Killing Me Inside. Parah sih, itu terbaik sih lagu itu. So, biarlah. Oh bukan ya? Bukan dong. Oh bukan, itu aduh parah soalnya. Itu tapi kalau itu label itu si penyanyinya itu sekarang nyanyi itu tuh kok pakai autotune, kenapa itu? Kalau band-band di luar negeri vokalisnya Dream Theater tuh ya sorry ya udah tua loh, tapi mereka nggak pakai autotune. Makin tua makin jadi malah ya. Bener. Axl Rose-nya Guns N' Roses Axl Rose apa itu nggak pakai autotune, biasa aja. Tapi kenapa vokalis yang biarlah itu pakai autotune? Tolong jelaskan gimana? Nggak tahu. Ya mungkin karena banyak jadi presenter aja. Iya bener ya. Jadi presenter jangan nyanyi ya. Kalau Koko Sansan nggak apa-apa, masih nyanyi bagus. Lu ngebahas sambil nyekirim nggak apa-apa dah. Iya boleh lah ya, asal jangan nyanyi suara gitu ya. Jangan clean aja. Parah, hancur ya. Ya mungkin segitu aja kali Dit ya, gitu ya. Pokoknya nanti kita sambung lagi kalau bisa nyambung Adit ada waktu. Ntar gue bawa kesini lagi, kita ngobrol-ngobrol. Udah lama soalnya gue nggak bikin video lagi sama dia gitu kan. Lu pada jangan nonton doang, subscribe lah. Subscribe. Subscribe channel ini biar bisa memberikan konten yang lebih baik. Betul. Jangan lupa loncengin. Lonceng biar juga bunyi destak. Biar nggak ketinggalan gitu, video-video terbaru dari Apaan Sini TV. Iya, benar. Ya pokoknya jangan lupa di like, comment, subscribe biar channelnya bisa berkembang yang kayak tadi si Adit bilang. Pokoknya see you di next video. Bye bye.